Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah tamu Allah yang berbahagia. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Rokan 4 Koto sebagai motivator gerakan sholat subuh berjamaah kita. Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, tokoh pemuda dan ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah kita tahu tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita melebihi sayangnya kita sendiri pada diri kita. Orang yang sayang kepada dirinya ditandai dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi. Siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, baik melalui perbuatan, melalui perkataannya, maka sesungguhnya ia sayang kepada dirinya sendiri. Jadi jamaah, janganlah ditunda, jangan diundur dan diulur ibadah untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita yang melakukan. In kuntum khairan khairun, in kuntum syarron syarrun. Kalau baik yang kita lakukan, maka kebaikanlah yang akan kita terima. Sedangkan apabila yang salah yang kita lakukan, ingat azab tengah menunggu kita. Makanya selalu tadi Pak Protokol menyampaikan, mudah-mudahan di yaumul masar tadi bahasanya kan. Sebetulnya pertolongan yang paling kita butuhkan dia yaumul hisab. Jadi jangan bukan yaumul masar tempatnya. Kalau yaumul hisab adalah sidangnya. Jadi yang paling kita butuhkan bantuan Rasulullah itu adalah di saat yaumul hisab, hari di mana kita disidang di Mahkamah Qadirul Jalil di yaumul hisab. Hadirin jemaah yang saya muliakan, baik subuh ini menjelang sholat Isra nanti jemaah, berangkat dari sebuah kisah di kitab Hayatus Sahabah. Nabi pernah jemaah di tengah malam di musim dingin berangkat dari rumahnya menuju masjid. Di tengah malam di musim dingin, jemaah mungkin yang pernah haji, yang pernah umroh, yang pergi di akhir tahun mungkin bisa merasakan betapa dinginnya di Arab itu. Berangkat dari rumahnya menuju masjid, yang waktu itu ada dua tujuan Rasulullah ke masjid. Pertama, ingin beribadah ke masjid. Yang kedua, ingin melihat sahabat. Ada nak di antara sahabat yang masih sanggup beribadah di musim dingin di waktu itu. Dengan dua tujuan tersebut Rasulullah pun berangkat dari rumahnya menuju masjid. Kenapa? Dingin. Sampai di gerbang masjid, Rasulullah terkejut dan terharu. Rupanya di setiap sudut-sudut masjid itu sudah ada satu sahabat yang beribadah sujud tekun rusuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sudut 4 Masjid Nabawi di waktu itu. Ada sudut yang paling depan, ada Abu Darda radhiyallahu an dan Abu Zar Al-Ghifari. Ada sudut yang di belakang,
ada Abu Musa Al-Ansari dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setiap sudut-sudut masjid itu ada sahabat satu. Dan tidak diterangkan apakah ada sahabat lain selain yang 4 orang itu. Kami tidak tahu. Jadi jemaah, yang paling dekat dengan gerbang masjid adalah Abu Bakar Siddiq. Sehingga Rasulullah tertegun di belakang Abu Bakar Siddiq mendengar ayat yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq di dalam solatnya. Jadi didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membaca ayat surat At-Taubah ayat 111 di waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha hastaro minal mu'minin amwalakum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Itu ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya Allah membeli harta orang mukmin, jiwa orang mukmin, bi anna lahumul jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu ayat yang dibaca Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang jadi pertanyaan jamaah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membaca ayat itu, berlinang air matanya membasahi pipinya. Jamaah, di dalam kitab fikih, menangis termasuk hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Menangis tidak membatalkan sholat sejauh, nah ini jemaah, sejauh satu, tidak mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu bukan kata-kata yang dianjurkan dalam sholat. Jadi jemaah, kalau ada imam kita, kalau ada umpamanya dia dalam baca ayat Quran atau dalam berdoa menangis dia, jamaah sholatnya tidak batal. Ibu-ibu pernah kan menangis dalam sholat? Lain. Pertanyaannya apa sebabnya? Mari kita tengok sebab yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, menangis tidak membatalkan sholat. Bahkan ada hadis Nabi, wabaki ala hati atika, tangisilah dosamu yang sudah-sudah, perintah. Bahkan ada hadis lain jamaah, andai kata kau tidak bisa menangis, tertangis-tangislah. Apa maksudnya tuh? Ibu, kalau kau tak bisa menangis, maka tertangis-tangislah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya jamaah, pura-pura menangis? Enggak. Ibu, maksudnya adalah pancing rasa harumu agar air matamu bisa keluar. Caranya bisa mengingat keagungan Allah, bisa mengingat dosa kita, bisa mengingat betapa Allah sayang kepada kita, bisa mungkin juga mengingat betapa cinta orang tua kepada kita yang hari ini mereka sudah sakit-sakitan. Pancing rasa harumu agar ibadahmu bisa lebih khusyuk. Jamaah, selesai sholat Rasulullah tidak mengatakan, Abu Bakar ulang sholatmu, sholatmu tidak sah. Kenapa? Kau menangis? Tidak. Jadi jemaah, silakan, tidak masalah sejauh belum mengeluarkan kata-kata, dan kata-kata itu bukanlah kata-kata yang dianjurkan dalam sholat. Selesai sholat jemaah, Rasulullah bertanya, iya Abu Bakar, kenapa engkau menangis di waktu membaca surat At-Taubah ayat 111? Jamaah, jawaban Abu Bakar ini yang harus kita rasakan juga di dalam ibadah kita. Apa kata Abu Bakar? Ya jamaah, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis membaca ayat ini? Bukankah dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya aku, kata Allah, membeli jiwa dan harta orang mukmin untuk dimasukkan ke surga. Apa kata Abu Bakar jamaah? Ya Rasulullah,
Aku takut jiwaku cacat, maka aku tidak akan dibeli. Atau ketahuan cacat setelah dibeli, maka aku akan dikembalikan. Jamaah, ada dua macam ketakutan dan kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar dalam ungkapannya tadi. Satu, aku takut aku cacat, maka aku tidak akan dibeli. Jamaah. Atau yang kedua, ketahuan cacat setelah dibeli, maka aku akan dikembalikan. Jamaah, memang ada aroma bahasa majazi, bahasa kiasan yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, aku takut aku cacat. Ibu pasti mengerti, di mana-mana seseorang yang membeli tidak akan membeli sesuatu yang rusak, yang cacat, yang tidak bagus. Ibu, kalau awak belanja, habis jaga orang tua kincah kok. Iya no. Kenapa? Nak mencari yang elok, nak mencari yang tidak ada rusaknya, mencari yang paling elok. Habis kobu, kenapa? Memilih. Dan itulah yang ditangiskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Aku takut ya Rasulullah, aku cacat, maka aku tidak akan dibeli. Di mana-mana pembeli tidak akan membeli sesuatu yang cacat. Allahu Akbar jamaah. Jamaah kan tahu cacatnya jiwa kita, cacatnya diri kita adalah karena dosa-dosa yang kita laksanakan. Semakin banyak dosa kita jamaah, semakin cacat rusak jiwa kita. Jamaah, bodoso wa ino jamaah, bodoso ino beda tigo. Dosa awak lah yang ketek, lah yang banyak. Dosa awak lah yang terang-terangan, lah yang sembunyi-sembunyi. Dosa awak jamaah lah yang diperbaiki, lah yang dibiarkan. Jamaah, menurut aku yang ino berdosa no lain, yang layak po, yang dosanya ulun yang tahu. Iya nah. Kandai kata jemaah, ketahuanlah dosa awak de uang. Allahu Akbar. Makanya ada yang dosanya tersembunyi, ada yang terang-terang tengah. Jadi jemaah, seorang sekeliber Abu Bakar Siddiq menangisi, khawatir akan bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Kenapa? Karena kekhawatiran terhadap dirinya yang cacat. Jamaah tahu ini, Nabi pernah memuji Abu Bakar Siddiq setinggi langit. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, seandainya imanmu ditimbang dengan penduduk Madinah, maka imanmu lebih berat daripada penduduk Madinah. Coba bayangkan jemaah, di Madinah itu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Abu Ubaidah bin Zarah, Sa'ad bin Sa'id. Itu kan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Andai kata imanmu Abu Bakar ditimbang dengan iman penduduk Madinah, maka imanmu lebih berat daripada iman penduduk Madinah. Yang model itu jaminan Rasulullah, jamaah, masih mengkhawatirkan cacatnya dirinya sendiri. Ibu, khawatir wak diri awak cacat, rusak, tidak beres. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Lain Abu Bakar jamaah, lain pula Umar bin Khattab. Jamaah, di waktu Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Luhluh waktu sholat subuh, sedang mengimami sholat subuh. Suatu riwayat Umar bin Khattab itu meninggal di hari itu. Suatu riwayat Umar bin Khattab meninggal 3 hari kemudian.
Jamaah setelah ditikam, Umar bin Khattab tuh gelisah jamaah. Nampak di anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, nampak di anaknya, wahai ayahku. Kenapa wahai ayahku? Adakah sesuatu yang bisa aku bantu untuk menenangkan dan menyenangkan hati ayah? Kata anaknya kepada Umar bin Khattab. Waktu itu jemaah, seorang Umar bin Khattab menjawab, aduh wahai anakku. Dan ikulah lama ku idam-idamkanlah, lama ku cita-citakan. Dan hari iko datang jadwalnya itu. Apa katanya jamaah? Wahai anakku, sanggup nak kau mengusulkan kepada Aisyah radhiyallahu anha? Tolong sampaikan kepada Aisyah, wahai anakku, aku minta izin untuk dikuburkan di samping Rasulullah, suami Aisyah, dan di samping Abu Bakar As-Siddiq, ayah Aisyah sendiri. Jamaah minta izin. Kenapa? Karena waktu itu Rasul dengan Abu Bakar Siddiq kan, bagi yang pernah pergi ke sana kan, kuburnya berdekatan. Jadi Umar ingin mengusulkan, mati pak, mati, Lailah. Asih. Jadi Bu, Umar bin Khattab ingin mengusulkan agar Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan ayahnya atau Umar bin Khattab dikubur di sisi Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Jamaah, kenapa minta dikuburkan di situ? Menurut jamaah, kalau dikubur di sisi Nabi, ada nak mungkin dia azab nanti di alam barzah? Enggak kan? Itulah tujuan Umar bin Khattab, agar bisa lebih aman, lebih nyaman, lebih terjamin sewaktu sampai di alam barzah. Jamaah, waktu itu Aisyah berkata, wahai Abdullah bin Umar, walaupun akulah lama mengincar tompet itu, tapi karena engkau yang meminta, aku izinkan Umar bin Khattab untuk dimakamkan di situ. Jamaah, setelah Umar bin Khattab dimakamkan di situ, Aisyah radhiyallahu anha jamaah, di waktu pergi ziarah, ia akan sangat hati-hati. Kenapa hati-hati? Sangat hati-hati dengan auratnya waktu ia ziarah ke tempat ayah dan suaminya. Kenapa? Karena ada Umar bin Khattab yang bukan muhrimnya dikubur di situ, dimakamkan di situ. Ibu, itu pelajaran bagi ibu. Kepada yanglah meninggal saja, Aisyah menjaga ketat auratnya. Apalagi kau yang masih hidup. Hati-hati jemaah, tonggak ya kan duduk tuh hati-hati. Kenapa? Ada Umar bin Khattab di situ. Kalau sebelumnya biasa-biasa saja, kenapa? Ayahnya, suaminya, kedua-duanya adalah muhrimnya. Setelah Umar dikubur di situ, Aisyah pergi ziarah di situ, ia amat hati-hati dengan auratnya. Kepada yanglah mati saja model itu ya. Ibu, kami hiduplah. Karena hidup lego. Tolong jaga aurat kak ibu-ibu. Kenapa? Itu akan menambah, menumpuk dosa kami sebagai laki-laki. Lalayah pun lemak membodaster bona ke kemainnya. Kan menambah dosa kami. Nak ditengok bodoso, nak ino ditengok apa Ustadz Mardi.
Nugi lah, apa lagi nugi? Bawa koda-kodanya. Nak ditengok bodoso, nak ino ditengok. Ini lewat. Kepada yang hidup jamaah. Kami tak hidup kok. Hati-hati dengan aurat. Itu contoh dari Aisyah radhiyallahu anha. Kepada yang lah meninggal jamaah, hati-hati yo dengan auratnya. Apalagi jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, satu, Nabi mengatakan, khairun nisa Khadijah binti Khuwailid innaha sayyadatul jannah. Sesungguhnya sebaik-baik wanita itu adalah Khadijah. Dan sesungguhnya Khadijah itu adalah pemimpin kaum wanita di surga. Itu kata Nabi. Satu hadis Nabi mengatakan suang. Satu hadis Nabi mengatakan bompek. Ada 4 wanita terbaik sepanjang masa. Satu, Asiyah binti Muzahib, istri Fir'aun. Hei, kadang nih bu, laki no eloknya, bini elok. Atau terbalik, lakinya elok, bini ngacau abu. Ngacau abu parah dulu bahasa Lubuk. Aisyah binti Muzahib. Yang kedua, Siti Maryam, ibunda Isa alaihi salam. Yang ketiga, tetap Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Yang keempat jamaah ada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Coba bayangkan jamaah, pernah Fatimah tu tidur malam mai, dimatinya lampu. Ya, berkata suaminya, wahai suamiku, kenapa lampu dimatikan? Kau lampu sipek, kau kan? Apa jawab Fatimah jamaah? Ya Rasul, wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, aku khawatir bayang-bayangku nampak di uang gua dan aku takut itu bagian dari auratku. Allahu Akbar jemaah. Bayang-bayang ha. Iko apa nama hari guru potang lantak berjoget-joget. Gua posting di HP itu. Nan mau joget tu nutuk muda lah no. 5 tahun lagi pensiun. Apa joget itu? Nan kada bawa berjoget tu kok pas saya lah. Iko lagan durung boleh mak. Jangan. Kenapa? Karena itu aurat. Lah. Otak di kota ruang. Apalah mau perlombaan dasawisma pakai keyboard lo sanurang tuh jamaah. Hati-hati dengan aurat. Hadirin jamaah yang saya muliakan, tahu no jamaah, walaupun Nabi mengatakan innaha sayyadatul jannah, sesungguhnya wahai Khadijah engkau pemimpin wanita di dalam surga. Tahu no jamaah akhir hayat Khadijah tuh. Satu jamaah, di waktu detik-detik kematian beliau dipanggilnya anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah, ibu kamu meninggal nak. Tolong sampaikan ke ayah diang. Sampaikan ke ayahmu nak. Apabila ibu mati nanti, ibu minta kepada ayahmu kain sorban yang biasa ia pakai untuk sebagai kain kafan ibu, agar ibu lebih pede menyongsong alam barzah. Jamaah, nah sesungguhnya ibu tidak sanggup menyampaikannya. Apa makna ungkapan itu jamaah? Satu, betapa Khadijah juga khawatir menghadapi alam barzah. Yang kedua, Khadijah tidak merasa istimewa di sisi Nabi.
nomosiosi kojohnya no. Jamaah tahu kan 2/3 kekayaan kota Mekah ada dalam genggaman Khadijah sebelum menikah dengan Nabi. Setelah menikah dengan Nabi tahun ke-11 dari kenabian Rasulullah, harta Khadijah habis. Jamaah, Khadijah tidak mosiosi pemberiannya kepada Nabi. Sampai-sampai minta kain sorbannya nggak sanggup. Sampaikan ke ayahmu nak, ibu tidak sanggup menyampaikannya. Itu makna kedua jamaah. Sampai-sampai jamaah turun malaikat Jibril membawa 5 rangkap kain kafan. 1 untuk Khadijah, yang kedua untuk Rasulullah, yang ketiga untuk Ali, yang keempat untuk Hasan, yang kelima untuk Fatimah. Itu tinggal Husain. Nah, Hasan dapat, Husain tidak dapat. Ditanya Rasulullah waktu itu kepada Jibril, Jibril, kenapa cucuku yang suang itu dapat kain kafan dari surga? Jawab Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya cucumu itu akan mati syahid di medan perang Karbala. Terbukti tak? Terbukti. Husain kan dipancung lehernya jemaah. Itulah peristiwa Asyura. Menangis Rasulullah, tapi apa hendak dikata, itu sudah takdir. Husain mati syahid di medan perang Karbala di zaman dinasti Bani Umayyah. Hadirin jemaah yang saya muliakan, minta kain kafan. Itu jemaah makna yang kedua. Khadijah ingin lebih pede menyongsong alam barzah. Yang ketiga, apa makna sesungguhnya aku tak sanggup menyampaikannya? Maknanya jamaah, begitulah siapa? Khadijah amat menghormati suaminya. Ino tanggung jamaah memuliakan suaminya no. Hormati laki. Kau mentang-mentang laki. Nolah kutuan kau. Men kicuh konyang dek kone kicuh menyo. Kebetulan laki kau bontuk, men bontuk codiknya. Uponya anu aku nyamuang no. Ibu menomoh laki kau satu bontuk codik uponya bonga, atau bontuknya bonga uponya codik. Menomoh. Nolai nelok tu no, jangan dipilih. Ikut dipikir mbak aku dah. Nolai nelok tu no. Apa dah nelok? Kalau bontuk codik uponya bonga, payah buat majak diskusi. Kenapa? Bontuk jadi upo bonga payah buat majang diskusi muek apa rencana tahu muek kobun entah mau muek rumah dapur bisa diajak diskusi no. Yang kedua bontuk bonga apanya jadi malu aku pasar dengan inyo. Kenapa? Bontuk boh. Kalau yang bentuk bonga ganteng no kira-kira tuh. Nah. Jamaah, tolong hormati suami. Sampaikan ke ayahmu nak, sesungguhnya ibu tak sanggup untuk mengatakannya. Artinya, jamaah, Khadijah amat memuliakan suaminya. Lah bu ikokan kateh no, tolong jangan dikicuh laki lagang kami dulak tenleh no. No aku nak kena kicuh tu no. Lah jujulo lah nyato tigo ha. Cie yang tahu lakinya nyo. Kredit tigo lo. Dua yang tahu lakinya nyo selebih he konai prank lah
Jadi jamaah, hormati suamimu. Hadirin jemaah yang saya muliakan, manusia sekaliber Abu Bakar, Umar, Khadijah, jemaah masih khawatir. Aku takut, aku cacat, aku tidak akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketahuan cacat setelah dibeli, maka aku akan dikembalikan. Apa maknanya jemaah? Ketahuan cacat, kini namu awaklah terdaftar sebagai calon penghuni surga. Tapi ingat jamaah, tak bisa dipastikan, jangan-jangan namu awak beko diapuh di tengah jalan. Kini awak beriman, kini awak taat. Siapa yang bisa menjamin kalau ketaatan niko, keimanan yang ada awak miliki hari iko jamaah akan berlangsung, akan sampai menemani kita sampai di penghujung napas kita. Ada no yang bisa menjamin itu? Ikulah yang dikhawatirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Nabi mengatakan, innal jannah tasqa ila salasah, sesungguhnya surga rindu kepada tiga manusia. Aku kecil Nabi, Abu Bakar dan Umar. Betul, tapi siapa yang menjamin? Kalau jaminan itu sampai betul-betul terjadi nanti. Ada kekhawatiran, kini taat, tapi besok siapa yang bisa jamin? Jamaah pernah nomo nengok, antah nomo ngacerita, antah langsung membuktikan. Dulu rajin ke masjid, kini hilang. Lain no cerita lagi itu banyak. Atau dulu nak tahu menau dengan masjid, hari ko menjadi penghuni jemaah tetap masjid. Ada no yang lagi itu. Iko wak khawatirkan jemaah, kini memang wak taat. Siapa yang bisa menjamin ketaatan itu sampai di penghujung akhir nanti? Jamaah, tahu no siapa yang menghambek Nabi Musa tidak bisa masuk ke Palestina itu, sehingga Nabi Musa terpaksa mutar di gurun Sinai itu selama 40 tahun. Namanya Bal'am bin Baurak. Setiap doanya jamaah makbul, tapi tahu no jamaah di penghujung hayatnya inyo mati dalam keadaan kafir. Doanya diterima sadonya, tapi mati dalam keadaan kafir. Jamaah tahu no siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu kan Abdurrahman bin Muljam. Hafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali. Di kepala Ali itu jamaah dibenturnya podang sekuat-kuatnya. Meninggal Ali bin Abi Thalib. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Hafal Al-Quran. Siapa tangan kanan Musailamah Al-Kadzab sehingga kuat? Adalah Nahar Ar-Rijal. Siapa Nahar Ar-Rijal yang menopang Nabi palsu sehingga Nabi palsu menjadi hebat? Adalah seorang sahabat Nabi juga penghafal Al-Quran. Apalagi awak coba cuci Al-Ahab, ni tahu di mana Al-Ahab, ni tahu tak ada sadia. Coba cuci Al-Fat, ni tahu dah. Tahunya Izaja Nasrullah dong. Jamaah penghafal Al-Quran bisa mati dalam keadaan mati kafir. Apalagi awak jamaah. Jadi tidak salah jamaah kalau Nabi menyuruh awak beriman, dan yang kedua menyuruh mempertahankan dan menyempurnakan iman. Mudah-mudahan jamaah ya, iman kita akan tetap bersemayam di lubuk hati kita sampai mau memisahkan ruh dan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jamaah, mudah-mudahan kekhawatiran Abu Bakar Siddiq, mari pula kita punya perasaan dan hati yang khawatir dengan apa yang dikhawatirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu, khawatir diri kita cacat. Yang kedua, khawatir ketahuan cacat setelah dibeli maka akan dikembalikan. Artinya dibeli dimasukkan ke surga,
tentu kalau dikembalikan tak ada tempat di akhirat, dibeli dimasukkan ke surga. Kalau dikembalikan tentu dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan jemaah kita termasuk orang yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wasurna bil iman wa adhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma inna nas'alu imanan daiman wa nasqalban khasi'an wa nastaqinan shadiqan wa amalan sholihan wa nas'alu syukran alal afiyah. Allahumma razuqna rizqan jadida wa umran tawila wa khairan kasiran wa saran ba'id wa waladan solihan wa waladan solihan wa amalan ma'bulan wa tijarah lan tabur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajadana wa maqsudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.